akhirnya mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jawabannya itu boleh kita ungkapkan, itu membuyarkan semua rencana dia dan Yosef sebagai tunangan untuk hari esok mereka. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 20 Desember 2022, hari biasa khusus dalam pekan keempat Advent. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang nubuat kedatangan juru selamat. Juru selamat yang oleh bacaan pertama disebut dengan Immanuel dan oleh bacaan Injil disebut dengan Yesus. Kedatangan juru selamat itu mengandaikan adanya seorang yang berperan penting, yakni dia yang mengandung dan melahirkan. Yang mengandung dan melahirkan menurut bacaan pertama hari ini dalam nubuat Nabi Yesaya disebut dengan seorang perempuan muda. Dan seorang perempuan muda dalam nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini disebut dengan sangat jelas namanya oleh penginjil Lukas dalam bacaan Injil hari ini, yakni Maria. Saudari dan saudara yang terkasih, Maria terlibat secara langsung dalam rencana Allah, dalam kedatangan juru selamat, Immanuel, Yesus. Tetapi ada dua poin penting yang menjadi, katakanlah, kesulitan Maria menghadapi dirinya yang dipanggil secara khusus untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah, terutama menurut konteks kedua bacaan liturgi hari ini dalam kedatangan juru selamat itu. Apa itu? Yang pertama, diceritakan dalam bacaan Injil hari ini ketika Maria mendapat tawaran dari Allah untuk menjadi bunda putranya. Maria ternyata sedang dalam status sebagai seorang yang bertunangan dengan Yusuf. Sebagai orang yang dalam status pertunangan, saya membayangkan Maria dan Yosef sudah mempunyai rencana masa depannya. Seperti apa yang mau dia bangun atau yang mau mereka bangun dengan hidup mereka di hari esok. Pendeknya, mereka sudah punya rencana tersendiri. Tetapi apa yang terjadi ketika Maria mendapat tawaran itu? Tawaran untuk menjadi bunda putra Allah. Bisa dibayangkan tidak? Kemudian Maria pada akhirnya mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jawabannya itu boleh kita ungkapkan, itu membuyarkan semua rencana dia dan Yosef sebagai tunangan untuk hari esok mereka dalam kehidupan sebagai suami istri. Apalagi dengan catatan, Yosef belum mengetahui hal itu, bahwa Maria mendapat tawaran yang sangat mulia dan tanggung jawab yang besar yang ditawarkan oleh Allah. Tetapi akhirnya, kalau kita melihat sejarah selanjutnya, dan kita sudah tahu tentang itu, bagaimana rencana mereka gugur, rencana mereka takluk di bawah rencana Allah. Rencana Allah adalah yang terutama, yang diprioritaskan oleh Maria dan juga tunangannya Yusuf.
Ini hal penting, sangat inspiratif, penting untuk kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, kita punya rencana-rencana tertentu. Tapi apa yang kita lakukan? Atau bagaimana sikap kita? Ketika kepada kita ditawarkan rencana Allah. Apakah rencana-rencana kita, baik sebagai pribadi ataupun secara bersama, entah dalam keluarga, atau dalam lingkungan, dalam masyarakat. Apakah rencana-rencana kita untuk hari hidup kita, saat ini, dan juga hari esok, apakah rencana-rencana kita itu akhirnya takluk di bawah rencana Allah? Atau jangan sampai kita mengutamakan dan memprioritaskan rencana kita daripada rencana Allah. Dan banyak kali rencana Allah kita abaikan dan kita gagalkan demi terjadinya, demi terlaksananya rencana kita sendiri. Itu sesuatu yang menurut hemat saya sangat keliru dan tidak sesuai dengan semangat dari Bunda Maria dan Santo Yosef. Itu yang pertama. Yang kedua, Maria juga mengalami kesulitan. Dia tahu bahwa dia mendapat tawaran yang luar biasa dan kepercayaan dari Allah yang luar biasa. Tapi dia mengalami kesulitan, dan kesulitan itu dia ungkapkan dalam pertanyaannya kepada malaikat Gabriel. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Allah menguraikan, Allah menyelesaikan persoalan Maria. Allah yang memilih Maria. Dan ketika Maria mengalami kesulitan, Allah jugalah yang menyelesaikan masalah itu. Ini penting. Maria dipilih oleh Allah. Dan ketika Maria mengalami kesulitan, Allah yang turun tangan untuk menyelesaikan persoalan Maria. Allah lalu malaikat Gabriel menyelesaikan persoalan itu dengan berkata, Roh Kudus akan menyertai engkau, akan menaungi engkau. Ini penyelesaian dari pihak Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang disampaikan dalam poin yang kedua menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita berpasrah pada rencana Allah, kesulitan apapun yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah sendiri, bukan oleh kita, oleh Allah sendiri, tentu dengan cara Allah yang terkadang di luar pemikiran dan akal sehat kita. Saudari dan saudara yang terkasih, Tuhan memberkati.